Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik ya, alhamdulillah. Sehat semua dan tetap semangat. Yuk, sekarang kita belajar tema 3B, subtema 1. Oh ya, sebelumnya tolong juga dibuka catatan bahasa Indonesia yang kemarin tentang dongeng. Kemarin sudah dikasih Burama catatan ya. Nah, di situ ada apa itu dongeng. Dongeng itu cerita lama turun-temurun yang biasanya banyak berisi tentang pesan kebaikan. Nah, di dalam drama, di dalam dongeng ada unsur-unsur dongeng. Ada tema, apa yang menjadi bahasan dari cerita tersebut, lalu ada latar. Latar ini berisi tentang waktu, pagi, siang, sore, atau zaman dahulu. Atau ada juga latar tempat, di hutan, di sekolah, ataupun di danau umpamanya, atau di kebun. Yang paling utama adalah tentang tokoh. Tokoh itu bisa berupa manusia, tumbuhan, ataupun hewan. Lalu ada penokohan. Di penokohan ini berisi tentang watak atau sifat dari pemeran atau tokoh di dalam dongeng itu. Di dalam penokohan ini ada tokoh yang dikenal dengan antagonis, yaitu tokoh yang memerankan sifatnya jelek, jahat, seperti sombong, suka iri, tidak mau bekerja sama, pemalas. Itu perannya antagonis. Ada lagi peran protagonis, yaitu peran tentang watak yang baik, seperti rajin, suka menolong, bijaksana. Lalu ada yang disebut dengan amanat atau pesan. Di setiap dongeng itu mengandung pesan tertentu, seperti dongengnya bawang merah, bawang putih. Bawang merah bersikap jahat pada bawang putih dan suka iri. Berarti pesannya tidak boleh punya sifat iri dan jahat. Juga setiap hal jahat atau perbuatan jahat pasti dapat balasan. Yuk, sekarang sambil dilihat di bukunya, Nak. Di situ pada halaman 2 ada kisah pohon tomat dan pohon mangga. Pada kisah pohon tomat dan pohon mangga ini, perhatikan, Nak, di halaman 4. Yuk buka halaman 4. Nah, di situ ada pertanyaan. Nanti boleh kalian jawab. Lalu yang di ayo menulis, Nak, halaman 5. Nah, di sini nanti kamu pilih ya satu jenis tumbuhan. Nanti paragraf pertama berisi ciri-ciri tumbuhan tersebut. Misalnya tumbuhan apa ya? Jambu. Pohonnya tinggi, batangnya bisa besar, buahnya berwarna apa. Nah, itu ciri-ciri. Terus paragraf kedua berisi manfaat. Ini nanti ditulis di buku tulis bahasa Indonesia pakai huruf tegak berlangsambung atau Latin. Yang ini ya, Nak ya. Yuk, sekarang buka lagi halaman berikutnya. Di halaman 10, Nak. Nah, pada halaman 10 ini juga terdapat dongeng. Judulnya apa, Nak? Penyesalan Anak Pak Tani. Nah, di halaman 12 kalian perhatikan. Di halaman 12, yuk Burama buka. Ada nama tokoh ya, yang seperti diterangkan Burama tadi. Ada nama tokoh. Nah, ada wataknya.
Nah, itu tadi ya, seperti yang Bu Rama, bijaksana, sayang kepada anaknya itu watak. Nama tokohnya Pak Tani. Halaman selanjutnya, Nak. Buka halaman 17, Nak. Ada juga dongeng Sang Petani dan Pohon Rambutan. Nah, di dongeng ini ada kisah itu ya, Sang Petani dan Pohon Rambutan. Nanti kamu buka, Nak, di halaman 18. Di halaman 18 yang ayo berlatih nanti dikerjakan ya. Terus yang di ayo menulis dikerjakan aja di buku sini. Ini kamu cari pesannya. Apa pesannya dari cerita asal mula buah rambutan? Nah, tuh ada kisah Sang Petani dan Pohon Rambutan. Nanti pesannya ditulis di sini ya. Ya. Sekarang kalian buka halaman 21, Nak. Nah, di halaman 21 ini juga ada dongeng. Bisa kalian baca tentang dongeng mawar merah dan mawar putih. Lalu ada di situ tulis pesan moral dari dongeng ini. Jadi nanti ditulis pesan moralnya apa, di sini saja dikerjakan ya. Juga nanti dibaliknya, belajar menulis nama tokoh dan wataknya dari dongeng bunga melati dan mawar. Sudah, Nak, paham? Jadi Bu Rama ulangi ya. Di halaman 21 ada kisah tentang mawar merah dan mawar putih. Lalu di bawahnya itu ada pesan moralnya apa. Dan di belakang ada nama tokoh dan wataknya. Sekarang perhatikan yang ayo belajar. Tumbuhan itu banyak memberi manfaat bagi manusia. Apa saja manfaatnya? Tumbuhan sebagai sumber makanan, ya. Nasi yang kamu makan sehari-hari itu berasal dari tumbuhan apa? Padi, 100, benar. Padi diolah menjadi beras. Beras diolah menjadi nasi, iya. Nah, sayuran dan buah juga berasal dari tumbuhan. Lalu berikutnya, Nak. Coba perhatikan di sini. Tumbuhan sebagai bahan baku. Apa saja maksudnya bahan baku? Kalian tahu gula. Gula itu bahan bakunya berasal dari tanaman? Iya, tebu. Atau teh dari tanaman teh. Kopi dari tanaman kopi. Itu namanya bahan bakunya. Atau bunga mawar melati. Itu bisa digunakan sebagai bahan baku dari minyak wangi. Atau kalian tahu ban? Nah, ban itu berasal dari pohon karet. Atau kertas. Kertas juga berasal dari pohon apa? Pohon meranti, bisa serat-seratnya ya. Dan baju yang kita pakai ini semula adalah berupa benang. Benang berasal dari mana? Dari kapas, dari pohon kapas. Nah, selanjutnya perhatikan. Di bawahnya ada tentang tumbuhan sebagai bahan bangunan. Seperti pohon jati. Biasanya untuk pintu ya. Nah, nanti di sini ya, Nak ya. Di halaman 23. Pada halaman 23 ada bahan makanan, itu apa nama tumbuhannya? Obat-obatan. Udah. Sekarang halaman berikutnya, Nak. Dibuka halaman 26. Pada halaman 26. Nah, di tema sebelumnya sudah Bu Rama singgung tentang bunga nasional, yaitu beberapa jenis bunga yang oleh pemerintah
ditetapkan sebagai ada namanya puspa bangsa, ada puspa langka, dan puspa apa? Pesona. Kenapa ada bunga-bunga yang dijadikan bunga nasional ini? Karena mereka punya ciri-ciri, punya karakteristik yang berbeda dari bunga yang lain. Nanti dibaca di sini ya, ada keterangannya. Ada bunga melati, bunga anggrek bulan. Anggrek bulan ini hidup secara epifit, yaitu menumpang pada tumbuhan lain. Demikian juga dengan bunga langka, yaitu bunga Arnoldi, Rafflesia Arnoldi atau Padma raksasa. Ini juga sebagai tumbuhan parasit, dia menumpang pada tumbuhan lain. Nah, nanti dibaca pelan-pelan, dipahami ya. Iya. Lalu kalian buka halaman selanjutnya. Nah, ada pertanyaan ini boleh kalian jawab ya. Sudah. Nanti ada juga cerita tentang Titan Arum dan Padma raksasa, boleh dibaca-baca. Enak ya. Sekarang perhatikan halaman 32. Yuk kita ke halaman 32 dulu. Nah, di halaman 32 ini juga ada dongeng tentang petani dan burung nuri. Nanti dibaca lalu dikerjakan tempat tujuannya. Ini bisa kalian pasangkan dan ditulis pesan moralnya di sini. Dongeng ini apa pesan moralnya? Tentang apa, Nak? Sudah? Oh iya, Burama lupa. Salah satu tumbuhan, lihat di halaman 37, Nak. 37 yang bawah. 37 yang bawah ini keterampilan berpikir tingkat tinggi. Di situ disebutkan tentang ada yang namanya apotek hidup. Jadi apotek hidup adalah tanaman atau tumbuhan yang ditanam di sekitar rumah yang fungsinya sebagai obat keluarga atau obat di saat kita belum pergi ke dokter, bisa digunakan seperti kunyit, jahe, kencur untuk obat batuk, kumis kucing. Nah, ada juga nanti yang disebut dengan warung hidup. Warung hidup itu seperti sayur mayur, tomat, cabai. Nah, ya. Demikian pembelajaran untuk subtema 1 ini. Memang ini bercerita tentang tumbuhan dan dimasukkan ke dalam dongeng. Nanti akan Burama tulis lagi ya, Nak ya, apa saja yang dikerjakan. Nah, terima kasih anak-anak. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan kalau ada yang sakit segera beritahu Burama ya, biar bisa istirahat. Kamu istirahat dulu, biar tubuhnya sehat kembali. Nah, terima kasih anak-anak. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.